Terima kasih Anda sudah melihat aplikasi pembayaran lembaga kursus dan LBB atau lembaga bimbingan belajar. Aplikasi ini bisa Anda beli dengan cara menghubungi 081938483780 atau 085645678031 atau 081234537788 atau silakan kunjungi kami di www.mytb.com. Oke, untuk masuk ke program kita klik login terlebih dahulu, kemudian kita masukkan username-nya admin, kemudian password-nya juga sama admin, kemudian kita klik login. Akan tampil semua menu di atas ini. Nah, langkah yang pertama adalah kita buat dulu periode penggunaan dari program. Misalnya saya tambahkan di sini adalah periodenya, saya masukkan 2013 seperti ini. 2014. Nah, masukkan periode penggunaan dan kita simpan. Yes. Oke. 2013 2014 ini kita aktifkan terlebih dahulu, set aktif. Oke, 2013 2014. Oke. Nah, kemudian setelah seperti itu, kemudian kita rubah identitas. Masukkan identitas dari lembaga Anda. Nama lembaga, kemudian kepala lembaga dan seterusnya. Logo, kita cari logo di sini. Tuh. Kalau sudah kita klik simpan. Kalau batal kita klik batal saja. Seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita masukkan input hari. Masukkan nama hari di mana untuk proses bimbingan atau kursus. Contoh, harinya adalah Senin, kemudian Selasa, kemudian Rabu, kemudian Kamis, kemudian Jumat. Kita bisa membuat seperti ini untuk paket hari atau paket kursusan yang kita buat. Di sini ada Selasa sama Jumat, Senin sampai Jumat, kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Kita bisa nambahkan seperti ini. Kemudian di sini terdapat input jam. Masukkan jam kursus atau jam dari belajar, bimbingan belajar. Contoh misalnya adalah 08 sampai 08.00 sampai 12.00. Kita segmen seperti ini. Oke. Sudah, masukkan semua jam di mana kita akan melaksanakan kursus. Kemudian di sini kita akan buat paket. Contoh, saya akan tambahkan sebuah paket intensif untuk SPMB seperti ini. Harinya adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Mulainya saya mulai dari jam 8 sampai jam 12. Jenjangnya adalah SMA. Kita pilih seperti ini, intensif SPMB hari Senin, Selasa sampai Jumat, kemudian jam 8 sampai 12. Kemudian kita klik simpan seperti ini. Oke, sini terdapat paket namanya intensif SPMB untuk jenjang SMA. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah kita masukkan sekolah asal. Sekolah asal yang ada di daftar sekolah di mana siswanya mendaftar. Contoh SMA N. Oke, 99 Surabaya. Alamat Surabaya, kita simpan seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah input data siswa. Contoh, ikut program intensif SPMB. NIS kita masukkan sesuai dengan nomor induk yang ada di tempat kita, 1, 2, 3, 4, 5. Nama, oke, Edi, dan alamat Surabaya. Telepon 09 misalnya, HP 081, agama Islam, tempat lahir Surabaya. Kemudian data orang tua jangan lupa, nama ortu John, oke. Kemudian HP 081 dan seterusnya. Pekerjaan swasta, itu saja. Sekolah asal dari mana? SMAN 99 Surabaya, simpan. Oke. Kemudian tambah lagi nomor induk 5 A6789. Nama siswa Siti Kusmati. Oke. Alamat Surabaya. Kemudian telepon 031, HP 081, agama Islam, kemudian tempat lahir Surabaya, tanggal lahir ini misalnya 1997
misalnya, dan nama orang tua Eko seperti ini, HP 081, pekerjaan PNS, sekolah asal kita masukkan SMAN 99 Surabaya. Ini ikut intensif SPMB, simpan. Oke, seperti ini. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah kita membuat seperti ini, jika terdapat mutasi, kita klik tombol mutasi atau perpindahan paket dari intensif SPMB misalnya ke intensif atau ke reguler. Kita bisa menggunakan ini. Kemudian juga terdapat siswa nonaktif. Jika siswa sudah selesai, kita bisa mengklik ini untuk menonaktifkan. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan melakukan proses pembayaran. Di sini kita masukkan jenis pembayaran. Tambah. Di sini terdapat 3 jenis pembayaran, bulanan, insidental, dan angsuran. Bulanan adalah pembayaran yang dilakukan setiap bulan. Jadi setiap bulan dia membayar selama dia mengikuti kursus atau bimbingan. Jadi bulan Januari dia bayar, Februari bayar, dan seterusnya. Kemudian insidental adalah pembayaran yang dilakukan sekali saja. Sekali saja, misalnya contoh untuk pembayaran beli buku. Kalau sudah beli buku berarti dia tidak bisa bayar lagi. Tuh, kemudian angsuran, kalau terdapat angsuran, pembayaran angsuran seperti pembayaran untuk pembelian modul yang bisa diangsur, kita masukkan ke jenis bayarannya angsuran. Kali ini saya akan masukkan beberapa contoh yang sudah saya masukkan. Misalnya angsuran ini adalah, oke, saya batalkan dulu. Di sini ada uang gedung, kemudian bulanannya SPP, bulanan, kemudian ada uang komputer, insidentalnya adalah ujian masuk. Ini contoh yang sudah dimasukkan. Kalau ini tidak sesuai bisa kita hapus. Oke. Langkah berikutnya adalah kita buat billing, pembuatan billing. Caranya adalah kita cari siswanya di intensif SPMB. Di sini terdapat Edi dan Siti Kusmati. Bulanan pembayarannya adalah contoh pembayaran untuk SPP bulan dia mulai kursusnya atau mulai ikut bimbingannya misalnya bulan Juni. Oke. SPP-nya misalnya senilai 100.000. Seperti ini kita masukkan langsung dua-duanya Edi dan Siti Kusmati buat proses billing. Seperti ini. Oke. Berikutnya lagi di sini terdapat insidental, ujian masuk. Katakan di sini oke, senilai 20.000. 20.000. Contoh kita proses billing lagi. Oke. Kemudian berikutnya saya masukkan angsuran. Nah, angsuran ini misalnya uang gedung, biayanya senilai katakan 1 juta. Kan ini bisa diangsur. Tidak harus uang gedung, bisa saja misalnya uang bimbingan yang bisa diangsur lama 10 kali. Ini kita proses billing. Oke, yes. Oke. Selesai. Kalau ada kesalahan kita bisa menghapus billingnya dari sini. Ini pilih intensif SPMB, kemudian di sini terdapat untuk bulanan. Kemudian di sini terdapat SPP seperti ini. Kemudian di sini juga terdapat pada bulan tadi kita membayar mulai bulan Juni. Nah, ini terdapat Juni. Kalau ada kesalahan kita bisa menghapus sesuai dengan billing yang sudah kita buat. Kalau sudah membayar tidak bisa dihapus. Kemudian kita pilih insidental, ujian masuk, ini ada seperti itu. Kalau ada kesalahan kita bisa menghapus dengan cara hapus billing di sini seperti itu. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan melakukan pembayaran siswa. Oke. Cari nama siswanya siapa, contoh Edi, klik 2 kali. Oke. Nah, seperti ini. Nah, Edi ini belum membayar senilai 1.120.000, di mana ini untuk ujian masuk 20.000, uang gedung senilai 1 juta, kemudian SPP bulan Juni. Contoh Edi akan membayar SPP bulan Juni. Klik bayar. Oke, yes. Kemudian angsuran juga dia membayar. Angsurannya 1 juta, jumlah angsuran kan sebanyak 10 kali, berarti dia angsuran pertama 100.000. Oke, dan ini kita bayar. Oke, kalau ada diskon kita bisa masukkan. Yes. Kemudian insidental kita masukkan bayar. Oke, yes. Kalau belum lunas dia akan tampil di sini. Kita cetak struknya. Oke, hasilnya seperti ini. Edi intensif SPMB nomor induk 12345, dia membayar angsuran 1 100.000, angsuran 2 200, 100, jumlah totalnya adalah 220, 120 dan 100. Jumlah totalnya 220. Itu bukti bayaran dari Edi. Seperti itu. Nah, kemudian di laporan kita bisa cek laporan siswa.
laporan siswa yang ikut paket intensif adalah Siti Kusmati, Endang, Bambang. Ini untuk semua siswa. Kalau per paket kita bisa mencarinya di sini. Intensif, SPMB, refresh, ini kita bisa cetak laporannya seperti ini. Oke. Langkah berikutnya kita bisa laporan pembayaran. Laporan pembayaran semua. Oke, kita cek tanggal 1 sampai tanggal ini, kita refresh, kemudian kita cetak. Nah, ini pembayaran edi untuk uang gedung, angsuran ke 1 100.000, insidental 20.000, SPP Juni 100.000. Untuk paket reguler tadi pembayaran nama Bambang 300.000. Total keseluruhan penerimaan 520. Jadi 300 ditambah ini 220, totalnya 520. Seperti itu. Kemudian di sini terdapat laporan tunggakan. Nah, ini yang belum bayar siapa? Kita cetak. Ini laporan tunggakan. Siti Kusmati belum membayar uang gedung, belum bayar ini edi uang gedung untuk angsuran senilai 1 juta. Ini masih belum terbayar semuanya. Seperti itu. Kemudian di sini terdapat laporan siswa tidak aktif. Jika kita sudah menonaktifkan siswa, kita bisa memilih di sini untuk laporan siswa yang tidak aktif. Oke. Itu kemudian untuk penggunaan dari user kita bisa membuat grup di sini, kita tambahkan grup. Contoh di sini ada kasir, grup kasir. Kita bisa tampilkan menu di kasir. Untuk menambahkan grup kita tambah, kemudian masukkan grup apalagi, bisa kasir, bisa operator dan seterusnya. Misalnya ada kasir, kita mengatur menu kasir seperti ini kasir. Oke, tampilkan menu. Ini yang boleh diakses oleh kasir, kita bisa pilih. Contoh misalnya ini tidak boleh. Buat paket ini tidak boleh. Input sekolah tidak boleh. Ini juga tidak boleh. Seperti ini tidak boleh untuk siswa. Kemudian pembayaran, jadi pembayaran itu dia hanya boleh melakukan pembayaran siswa saja. Oke. Ini kemudian ini kita simpan akses. Oke, yes. Oke, keluar. Kemudian di sini kita buat user, tambah grupnya adalah kasir. Nama lengkap di sini adalah Isa. Oke, passwordnya Isa. Oke, Isa. Simpan. Oke, di sini sudah. Kemudian kita bisa melakukan login. Contoh username-nya adalah Isa, passwordnya Isa. Login. Nah, ini yang tampil tidak ada. Kemudian menu pembayaran yang tampil hanya bayaran siswa saja. Laporan cuma 2. Jadi ini kenapa? Karena waktu login yang menggunakan usernya adalah Isa. Seperti itu. Bayaran siswa kita klik di sini seperti ini. Hanya ini saja yang bisa tampil. Nah, untuk menampilkan semua kita bisa menggunakan admin atau user yang standar. Kita bisa mengganti password dari admin ini di sini. Kita admin. Di sini ada ubah password, kita ganti. Ubah passwordnya apa? Seperti itu, dan simpan dan seterusnya. Oke, itu saja cara penggunaan dari The LPP, aplikasi pembayaran kursus dan lembaga bimbingan belajar. Jika ada kesulitan silakan menghubungi nomor ini 081938483780 atau 085645678031 atau 081234537788. Jadi jangan lupa untuk menghubungi nomor ini jika Anda membutuhkan aplikasi ini atau membutuhkan bantuan. Terima kasih.